Yesus memanggil, mari segar, ikutlah jalan selamat takah. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita kan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kira benar, pilihlah Yesus jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita kan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah Bapa, kami hadir di tempat ini. Bapa yang sungguh sangat mengasihi kehidupan kami, yang selalu merancangkan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur menjadi anak-anak ketebusan-Mu Bapa. Kami bersyukur buat waktu yang indah, kesempatan yang manis Engkau boleh berikan dalam hidup kami, boleh duduk sehidangan di dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati berkat-berkat sukacita, berkat kekuatan, berkat surgawi pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya Engkau hadir dan bertahta di atas puji-pujian kami, dan Engkau siap memberkati kehidupan kami. Biarlah hati kami terbuka untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami yang ada di ruangan ini tidak satu pun akan dilewatkan. Kami akan diberkati oleh Tuhan. Biarlah hikmat, kekuatan, dan pengurapan Allah, wibawa, otoritas Allah ada di atas kehidupan hamba-Mu. Hamba-Mu hanya manusia biasa, pakai hamba-Mu Bapa menjadi saluran berkat bagi kami semua pada pagi hari ini. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan kami tolak, kami usir keluar di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom. Puji Tuhan, saya percaya pagi ini kita penuh dengan sukacita. Amin, saudara. Kita melimpah dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan, karena kita melihat dari hari ke hari Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang begitu setia. Dia selalu menyatakan kebaikan dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Mula pertama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Oleh anugerah Tuhan saya boleh ada di tempat ini, saya boleh berdiri di tempat ini untuk melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini lewat keluarga hambanya, Bapak Gembala di tempat ini, Ibu Gembala yang boleh mempercayakan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, terima kasih kepada kedua hambanya dan kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, kemarin sore kami selesai mengadakan acara wisuda anak terkasih. Semua karena anugerah Tuhan, sehingga saya berpikir kami tidak sempat, kami tidak keburu untuk kembali ke Masamba. Pelayanan kami itu di Masamba, ya, wilayah Masamba, tepatnya di Bone-Bone, Kecamatan Tanah Lili.
ya. Ada 1-2 orang yang sudah pernah mampir di tempat kami, ya. Puji Tuhan. Dan akhirnya oleh kemurahan Tuhan saya dipercayakan Bapak Kepala ada melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Kita akan segera masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-49. Kitab Yesaya pasal 49. Ayat yang kedua bagian B dan ayatnya yang ketiga. Saya jemput Bapak Ibu Saudara kita berdiri. Kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya akan baca ayatnya. Yesaya 49 ayat 2b dan ayatnya yang ketiga. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Puji Tuhan, silakan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ayat ini berbicara tentang sebuah proses kehidupan yang akan membawa seseorang kepada suatu hal yang besar, kepada sesuatu hal yang luar biasa. Karena kita percaya seperti pujian tadi katakan bahwa rancangan Tuhan, ya, adalah rancangan yang terbaik bagi saya dan saudara. Allah tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan atau menyediakan rancangan kecelakaan bagi setiap anak-anak Tuhan. Bahkan di dalam penderitaan sekalipun, kita ingat bangsa Israel ketika mereka ada di Babel, firman Tuhan datang lewat Yeremia. Ketika Tuhan membawa mereka ditawan di Babel selama 70 tahun, ya, mereka ada dalam penderitaan di sana. Tetapi di sana Tuhan membawa dan mengizinkan mereka menderita karena Tuhan ingin mendisiplinkan mereka kembali, ya. Tetapi dalam penderitaan itu Tuhan datang kepada umat-umat Tuhan lewat Nabi Yeremia, dan Tuhan katakan bahwa rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan itu kita imani dalam hidup kita, ya. Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan menyediakan perkara-perkara yang besar bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang pilihannya, ya, orang-orang yang telah dipilih dan ditetapkan Allah untuk menerima sesuatu yang besar dari Allah, ya, untuk menerima perkara-perkara yang besar dari Allah. Nah, tetapi saudara, kalau kita membaca di dalam ayat ini, ya, untuk kita mendapatkan sesuatu yang besar yang disediakan Allah dalam hidup setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Allah, kita harus melewati sebuah proses kehidupan, ya, melalui sebuah proses, ya, kita tahu bersama, ya, setiap proses atau kata proses itu semua berbicara tentang hal-hal yang tidak mengenakan, ya. Tetapi jangan kita mau hasilnya tapi tidak mau prosesnya. Amin, saudara. Kalau kita mau hasilnya berarti kita mau diproses oleh Allah. Amin. Amin, saudara. Nah, di sini kita melihat firman Tuhan katakan di dalam ayat yang kita baca, dia katakan bahwa Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, ya. Bapak Ibu Saudara, anak panah itu kan dibuat oleh seseorang, ya, untuk satu saat, ya, kalau sudah tiba waktunya, anak panah itu akan dilepaskan untuk mengena kepada suatu sasaran atau tujuan, ya. Sama seperti saya dan saudara, ya, kita sama seperti anak panah di tangan Tuhan. Amin, saudara. Anak panah di tangan Tuhan yang tiba pada saatnya, tiba pada waktu-waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Amin, saudara. Waktunya Tuhan, ya. Tiba pada waktunya Tuhan,
tujuan yang ditetapkan oleh Allah. Ya, saudara, kalau berbicara tentang suatu ketetapan Allah, tidak ada satu manusia, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup atau yang mampu menggagalkan itu. Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup untuk menghalangi. Kalau itu sudah menjadi ketetapan Allah, saudara, kuasa apapun itu tidak mampu untuk menggagalkan. Ya, tapi di sini prosesnya itu adalah bagian kita untuk membawa kita menggapai sesuatu perkara yang ajaib. Itu bagian Allah. Bagian saya dan saudara tetap tinggal dalam pemrosesan Allah. Ya, nah saudara, kita lihat di sini dikatakan bahwa Ia membuat aku menjadi anak panah. Membuat berbicara tentang sebuah proses, saya katakan tadi. Ya, diproses dulu. Anak panah ini sebelum jadi untuk dilepaskan, anak panah ini diproses, dibuat, dibentuk. Ya, dibentuk dulu. Mulai ambil bahan bakunya dan mulai dibentuk. Ya, anak panah itu dibuat dari beberapa bahan. Ada yang dari besi, ada yang dari kayu, ada yang dari bambu. Ya, dari beberapa bahan utama. Mulai diproses. Ya, mulai dibentuk agar supaya menjadi tajam. Kalau berbicara tentang pembentukan itu pasti sakit. Amin, saudara? Amin. Sakit. Tidak ada pembentukan itu enak, saudara. Sakit. Rasa sakit ketika kita dibentuk. Ya, tetapi kan tadi kita mau menggapai hasilnya. Tetapi kita mau prosesnya. Pembentukan itu tidak enak. Sakit, saudara. Ada air mata. Ada penderitaan, tekanan, merasa kita tidak dihargai, ada rasa sakit, baik penderitaan yang ditimbulkan karena berbagai macam tantangan, berbagai macam pergumulan dalam kehidupan, ya, maupun ketika kita dibersihkan, dibentuk, saudara, ya, ditajam, ya, melalui apa firman Tuhan katakan? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, bahkan tidak menutup kemungkinan karena orang-orang yang terdekat dengan kita itu Tuhan pakai untuk menajamkan kita. Jangan marah. Apa, saudara? Jangan marah. Jangan komplain. Ya, jangan mengeluh. Karena itu kadang-kala alatnya Tuhan untuk mempertajam kita. Ya, untuk membentuk karakter iman kita, karakter baik kita, untuk memurnikan kehidupan kita. Itu hanyalah Allah Tuhan. Ya, masalah seringkali kita tidak ada orang yang mau masalah, tapi seringkali masalah itu datang tanpa permisi. Masalah satu belum selesai, datang lagi. Ya, tetapi yakin firman Tuhan katakan bahwa semua pencobaan, ujian dalam kehidupan tidak akan pernah melebihi kekuatan. Tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Itu kita harus pegang. Jadi kalau kita melihat semakin besar ini ujian, itu tandanya kekuatanmu semakin besar. Amin. Ya, kekuatanmu semakin besar. Kalau datang ujian dan pergumulan, saudara, tetap setia kepada Allah. Ya, tetap setia, karena itu hanyalah pembentukan Allah dalam hidup saya dan saudara. Ketika engkau mengalami ketidakadilan dalam kehidupan, ada berapa banyak yang seringkali kita berkata begini, saya tidak salah. Ya, saya tidak salah. Kenapa saya mengalami ketidakadilan? Ya, kenapa saya dianggap remeh? Kenapa saya diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya? Mungkin kita pernah alami. Saudara, percayalah, itu semua hanyalah Allah Tuhan. Amin, saudara. Itu hanyalah cara Tuhan. Hanyalah cara Allah. Ya, untuk membentuk kehidupan kita, untuk mempertajam, karena Dia mau mempersiapkan kehidupan saya dan saudara. Percayalah, saudara. Saya bukan hanya punya keyakinan, tetapi saya melihat, saudara, ya, di balik dari setiap proses, saya dapat merasakan bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saya.
hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah saya duga, yang tidak pernah saya sangka, yang tidak pernah saya rencanakan dalam kehidupan. Itu Tuhan sediakan di dalam hidup saya. Itu Tuhan sediakan. Kita hanya menangis bukan karena menangis lagi karena pergumulan dan rasa sakit, tetapi karena perbuatan Tuhan yang besar yang Dia nyatakan. Jadi kalau saat ini engkau sementara diproses Allah, engkau sementara mengalami rasa sakit dan penderitaan, masalah yang datang bertubi-tubi, ya saudara, biarlah saudara jangan mengurangi kesetiaanmu kepada Allah. Biarlah kualitas ketaatanmu itu semakin bertambah, kebenaran itu semakin mengakar dalam hidupmu. Engkau tidak meronta kepada Allah. Sistem kebenaran terus tertanam. Engkau kadang-kadang kalau saking beratnya masalah, seolah-olah saudara kita mempersalahkan Allah, kita mempersalahkan keadaan, kita berkata Tuhan saya sudah setia, kenapa saya ngalamin ini? Ya udah, tidak usah mipale. Saya setia, saya ngalamin ini. Saya setia, saya mengalami banyak pergumulan. Saudara, biarlah kualitas iman kita, kualitas kesetiaan, kualitas ketaatan, kualitas kasih kita kepada Allah, meskipun kita mengalami perkara-perkara yang hebat, ya, rasa sakit yang besar, proses yang menyakitkan, tidak dianggap, tidak dihargai, saudara, jangan kurangi. Justru semakin saudara tertanam di dalam hati kita, kebenaran itu terus tertanam, ya, terus mengakar kebenaran itu dalam hidup kita. Kita bangun, ya, sistem yang kuat di dalam kehidupan kita. Saya mau tetap mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi saya mau tetap cinta Tuhan. Apapun yang saya alami, sebesar apapun pergumulan yang saya alami, saya mau tetap setia kepada Allah. Saudara, engkau sementara mengizinkan Allah mempertajam kehidupanmu, ya, engkau tidak lari dari pemrosesan Allah, ya, engkau tidak lari dari pemrosesan Allah, tetapi engkau sementara mengizinkan tangan kuat Allah, tangan hebat Allah membentuk kehidupanmu, mengizinkan Allah memproses engkau sesuai dengan kehendak Allah, ya. Izinkan semua itu terjadi. Jangan mengeluh, jangan lari dari Allah, ya. Sebuah panah yang dibentuk, kadang-kala Bapak Ibu Saudara, kalau dari kayu ataupun dari besi yang masih bengkok, kalau dia masih bengkok belum, karena begini Bapak Ibu ya, kita tahu kalau kita pegang panah, kalau panah itu masih bengkok, itu bisa membahayakan kita sendiri mungkin, atau membahayakan orang lain. Jadi panah itu harus lurus betul. Proses pembuatan panah itu Bapak Ibu Saudara, ya, selain dipertajam, dibakar, ya. Kalau besi kalau dibakar itu gampang dibentuk. Bambu seperti kalau saudara pernah lihat kalau kita lagi matapa-tapa, ya, ditapa-tapa dikit-dikit supaya gampang dibentuk, dibakar. Nggak sampai hangus, cuma dikasih panas-panas supaya dia agak melentur, agak lembek, supaya gampang itu dibentuk, gampang diratakan. Dibakar saudara, itu proses, ya, membuat panah, dibakar. Sakit, perih saudara, perih itu kita rasakan. Itu unsur daging kita ini sakit. Ini daging ini akan meronta. Kalau kita masih saudara, ya, kita masih manusia biasa, ya, ketika kita dibakar, pemrosesan Tuhan, ini sakit, ini daging ini. Semua unsur-unsur daging ini dibakar sedikit demi sedikit. Daging ini mengeluh, dia akan meronta saudara. Tapi biarkan dia. Terus engkau berbicara di dalam hatimu, minta tuntunan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau membakar semua unsur-unsur kedagingan ini. Semua kesombongan Tuhan akan bakar. Semua keangkuhan manusia Tuhan akan bakar. Ya, dia bakar sedikit demi sedikit supaya apa? Panah itu menjadi lurus. Amin saudara. Izinkan Tuhan bakar semua unsur-unsur kedagingan. Percayalah, ya, dia sementara membawa kita kepada sebuah kemuliaan Allah. Asalkan semua perkara-perkara daging, izinkan Tuhan itu bakar di dalam hidup kita, ya. Semua unsur-unsur yang tidak berkenan kepada Allah, karena dia mau cari apa?
sesuatu yang murni. Ya, emas itu semakin dibakar, semakin memunculkan kemurniannya. Kenapa? Karena semua unsur yang bukan emas itu akan dibakar, akan terbakar habis. Ya, saudara melihat orang membuat emas di satu wadah, ya, semua yang bukan emas itu terbakar, ya, sehingga muncul kemurnian daripada emas itu. Amin, saudara. Dibakar dengan api yang begitu panas. Demikian saya dan saudara, ya, demikian saya dan saudara. Izinkan Tuhan, ya, semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah Dia cabut itu satu persatu. Daging ini sakit, meronta pasti dia, ya. Itu kan sudah banyak ditulis dalam kebenaran firman Allah. Jangan engkau hidup di dalam daging, tetapi engkau harus hidup di dalam roh, ya. Engkau harus hidup di dalam roh. Daging ini jangan kuasai hidup kita. Daging ini jangan kuasai hati kita. Jangan mengendalikan setiap pergerakan dalam kehidupan kita. Jangan dipimpin oleh kedagingan. Tetapi kuasa Roh Kudus Allah yang diam dan tinggal dalam kehidupan kita, yang akan menuntun dan membawa kita kepada segala yang diinginkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, meskipun rasa sakit, ya, izinkan Tuhan. Biarkan Allah, ya, biarkan Dia bentuk kita dari hari ke hari sampai apa yang diinginkan Allah itu tercapai dalam kehidupan kita. Pembentukan Tuhan yang sesuai dengan keinginan Tuhan itu jadi dalam hidup kita, ya, menjadi anak panah yang tajam, ya, menjadi anak panah yang telah dibentuk, yang ditajamkan, ya, melalui berbagai macam proses di dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Masih ada lagi prosesnya. Dikatakan, dan menyembunyikan aku dalam tabung panah. Disembunyikan di dalam tabung panah, ya. Setelah anak panah itu terbentuk, setelah anak panah itu menjadi tajam melalui proses yang menyakitkan, ya, proses kehidupan yang terus Tuhan izinkan, tetapi percayalah, dalam pemrosesan Allah dalam hidup kita akan selalu ditopang oleh Allah. Dia akan selalu topang saya dan saudara. Cuma Dia mau kita terus tetap berserah penuh kepada Allah sampai pembentukan Allah itu jadi. Setelah anak panah itu selesai dibentuk, saudara lihat firman Tuhan katakan apa? Anak panah itu disembunyikan, ya, dia sembunyikan dalam tabung, disembunyikan dalam tabung panah. Saudara melihat kalau pemanah ada kotak di belakangnya, ya, kalau dia mau ambil, dia tinggal ambil tangannya ke belakang, dia ambil dan dia. Di sini firman Tuhan katakan setiap anak-anak Tuhan yang mau terima, ya, rancangan Tuhan yang besar, penyediaan Allah yang luar biasa, apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup saya dan saudara, itu terjadi dan kita alami dalam hidup kita, ya. Firman Tuhan katakan sebelum itu kita alami, Dia sembunyikan dia di tabung pakit, Dia sembunyikan kita di tabung panah. Saudara, kalau bicara tentang tabung itu tertutup, ya, tidak seleluasa, gerak-gerik kita dibatasi. Amin, saudara. Dibatasi, ya, dibatasi. Kita mau melakukan sesuatu, ada batasan. Kita mau melangkah ke kiri, kita mau melangkah ke kanan, ada batasan. Itu anak-anak Tuhan, ya. Anak-anak Tuhan tidak sama seperti orang dunia. Orang-orang percaya itu tidak sama dengan orang yang ada di luar sana. Amin, saudara. Kalau orang di luar sana sesuka hati melakukan sesuatu, segala tindak tanduk mereka berdasarkan keinginan hati mereka. Tetapi kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Allah, yang telah dipilih dan ditentukan oleh Allah untuk menggenapi setiap rencana dan rancangan Allah, itu tidak bebas kita berjalan, tidak bebas kita melangkah, tidak bebas kita mengambil keputusan, tidak bebas. Semua dibatasi oleh Allah. Coba kita lihat, apalagi kita orang GPDI, dari makan kita saja dibatasi, bukan? Tidak boleh makan darah, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Minuman kita tidak sembarangan
minum. Dibatasi. Kita membangun sebuah bisnis, pekerjaan. Saudara, kalau orang dunia memiliki banyak cara, dia melakukan berbagai macam cara untuk membuat usahanya naik. Saudara, kita tidak seperti itu. Ya, orang bisa tipu sana, tipu sini. Anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Percayalah, ada waktu-waktunya Tuhan. Kalau sudah waktunya Allah, dia angkat engkau, dan ketika dia angkat, tidak ada satupun yang akan menghalangi engkau. Amin. Tidak ada berkat, tidak ada kuasa apapun yang mampu, yang berkuasa untuk menurunkan engkau. Tidak ada, saudara. Percaya. Tetapi tunggu waktunya Tuhan. Sementara kita menunggu waktunya Tuhan, proses demi proses itu kita harus alami dalam kehidupan. Ya, tidak sembarang kita melakukan apapun dalam kehidupan. Anak-anak Tuhan, dari perkataan kita saja kita jaga. Amin, saudara. Tidak takut dari perbuatan kita jaga. Karena kita berbeda dengan orang dunia. Kita adalah orang percaya, dikatakan engkau adalah orang percaya. Ya, yang dikhususkan oleh Allah, kudus, dikuduskan oleh Allah, kados, dipisahkan dari dunia. Amin, saudara. Dipisahkan, berbeda. Ya, kita tidak mengikuti sistem dunia, cara-cara dunia kita tidak ikuti, tapi kita ikuti cara Tuhan. Ya, apapun yang kita buat, itu kita lakukan sesuai dengan caranya Tuhan. Keinginan Tuhan kita membangun apapun dalam kehidupan, dalam rumah tangga, bisnis, pekerjaan, dan dalam segala aspek kehidupan. Ya, kita dibatasi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Dibatasi, tidak leluasa, tidak sesuai dengan keinginan kita, kata hati kita. Ya, sehebat-hebatnya kita, saudara, kita harus mengakui bahwa Tuhan itu yang terhebat, yang berkuasa untuk mengatur dan menuntun perjalanan kehidupan kita. Karena selangkah dari depan kita, kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Dia Maha tahu. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, segala sesuatu ada di dalam kuasa kedaulatan Tuhan. Jadi mari kita pasrahkan hidup kita kepada Allah. Jangan sembarang melangkah, mengambil keputusan. Karena kalau kita berpikir mungkin seperti ini yang terbaik, mungkin saya melakukan ini yang terbaik. Ya, biarkanlah Tuhan yang memberikan kita hikmat untuk melakukan segala sesuatu yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Melakukan sesuatu, mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, apapun tidak sembarang kita lakukan dalam kehidupan. Kita disembunyikan di tabung panennya Tuhan. Ya, disembunyikan di tabung panennya Allah. Ya, kalau orang dunia cari kesenangan di mana? Ya, di diskotik. Anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Langkah kita dibatasi. Amin, saudara. Amin. Kesenangan anak Tuhan ada di hadirat Allah. Amin, saudara. Kesenangan kita duduk di kaki Tuhan. Kesenangan yang kita peroleh di luar Tuhan itu hanyalah semu, hanyalah sementara. Keberhasilan yang sejati itu hanyalah ada di dalam cara-caranya Allah. Ya, kita tidak pakai secara dunia. Percaya. Minta hikmat dari Allah. Kita menjadi pengelola yang handal, karena Tuhan yang mencerahi hati kita, yang memberikan kita hikmat untuk kita melangkah dan mengambil keputusan dalam segala hal, dalam pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita melihat contoh di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu Yusuf. Ya, Yusuf, apa yang dialami dalam kehidupan? Akhir daripada perjalanan kehidupan Yusuf, Tuhan bawa dia kepada suatu tujuan Tuhan. Ya, menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Saya percaya kita semua, ya, ada rencana dan rancangan Allah yang luar biasa, mengalir bersama dengan rencana Tuhan agar kita sampai kepada tujuan Tuhan. Yusuf, kita melihat bagaimana Tuhan memproses dia
dia sampai dia tiba pada satu titik yang luar biasa, di luar daripada nalar manusia. Kita melihat proses demi proses, rasa sakit dan kekecewaan yang dialami. Dimulai dari siapa saudara? Dari keluarganya sendiri, saudara-saudara kandungnya sendiri, orang-orang yang terdekat dengan dia. Ya, ini pelajaran atau cerita sekolah minggu. Tetapi coba kita kembali berpikir tentang perjalanan hidup yang dialami oleh Yusuf. Proses hidup yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Yusuf. Ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya di dalam sumur, akhirnya dibebaskan oleh salah satu saudaranya dan dijual, dibawa ke Mesir. Ya, dia ada di rumah Potifar, dituduh untuk suatu hal yang tidak dia lakukan. Dia dimasukkan ke dalam penjara, dia dilupakan oleh juru roti atau juru minum. Itu saudara kita melihat di dalam firman itu selama beberapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Ya, padahal dia sudah katakan, jangan kau lupa saya kalau kau sudah dibebaskan jangan kau lupa. Kalau kita membaca dalam kebenaran firman, saudara, ketika juru roti kalau saya tidak salah yang sudah dibebaskan, dia lupa. Saudara pernah mengalami itu? Engkau pernah baik dalam hidup orang lupa? Engkau tidak salah, engkau dianggap salah? Ya, itu akan terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Tapi sekali lagi saya katakan, itu hanyalah prosesnya Allah. Amin, saudara? Proses. Ya, Yusuf dilupakan, kebaikan yang dia lakukan dilupakan. Tetapi tiba waktunya Tuhan, ketika raja bermimpi, ya, juru roti yang dibebaskan atau juru minum, dia mengingat ada seorang Ibrani di penjara. Dia bisa memberikan, ya, raja pengertian tentang mimpi yang raja mimpikan. Saudara, itu bukan kebetulan. Amin, saudara. Raja bermimpi itu bukan kebetulan, tetapi sudah saatnya Yusuf menggenapi apa yang menjadi rencana Allah beberapa tahun yang lalu. Ya, itu sudah waktunya Yusuf untuk dia tiba pada titik yang ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh manusia. Apakah Yusuf pernah berpikir dia mau sampai kepada titik itu? Tidak pernah. Saudara percayalah, apalagi anak-anak muda yang ada di tempat ini. Ya, jadilah anak-anak muda yang cinta Tuhan. Jadilah anak-anak muda yang setia kepada Allah. Jangan cuma diputusin pacar kau sudah tidak setia. Ada pacar sudah selingkuh kau tinggalkan Tuhan. Tuhan sediakan yang terbaik. Amin, saudara. Amin, anak-anak muda. Tuhan sediakan rancangan yang terbaik dalam hidupmu. Ya, izinkan hidupmu diproses oleh Allah. Ya, engkau terus setia menjadi anak-anak muda yang cinta Tuhan, menjadi jemaat yang cinta Tuhan. Ya, ada saatnya kalau Tuhan sudah bekerja, karya Tuhan akan terjadi dan digenapi dalam hidup. Kita lihat Yusuf, dia tidak pernah merancangkan rancangan itu. Dia tidak pernah berpikir kalau dia akan menjadi orang yang hebat di Mesir. Tetapi saudara, dia sudah melalui proses yang menjadi bagian dia. Proses yang menjadi bagian manusia, dia kerjakan itu. Kalau kita membaca di dalam kebenaran firman Allah, tidak ada kesalahan Yusuf. Di dalam pemrosesan Allah, dia tidak pernah bersalah di hadapan Allah. Bahkan firman Tuhan katakan ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia berusaha untuk lari dan menghindar dari dosa. Ya, kalau secara manusia saudara berpikir, mungkin sudah tiba saatnya Yusuf akan menjadi orang senang. Dia tidak akan menjadi budak lagi. Dia akan menjadi orang yang memiliki banyak harta ketika dia bersama dengan Potifar. Tetapi dia tidak pakai cara manusia, saudara. Dia tidak berpikir sesuai dengan logika manusia. Tetapi terus dia arahkan hatinya, dia terus arahkan hidupnya, berjalan dan mengalir bersama dengan pemrosesan Allah. Sehingga tiba waktunya Tuhan angkat dia, Tuhan permuliakan dia, Tuhan jadikan dia orang nomor 2 di Mesir. Sesuatu hal yang tidak pernah dia duga, hal yang tidak pernah disangka, itu terjadi dan Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Saudara percaya Tuhan sediakan perkara yang besar dalam hidupmu? Amin, saudara. Luar biasanya Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir karena kelaparan terjadi. Bukan hanya kelaparan terjadi, ya, di tempatnya Yakub sehingga mereka datang, tapi firman Tuhan katakan di dalam kitab
Kejadian pasal yang ke-47 atau 48 itu terjadi kelaparan di seluruh bumi. Orang-orang datang membeli makanan di Mesir. Di Mesir juga terjadi kelaparan karena ada Yusuf di situ yang mengatur suatu sistem yang begitu luar biasa. Jadi ya mereka bisa terpelihara. Firman Tuhan katakan ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir, mereka mengenali dia, mereka menyesal, mereka takut. Tetapi Yusuf dengan luar biasanya dia berkata, saya di sini bukan karena kalian, tetapi karena Tuhan. Karena rencana Allah ya, karena rencana Allah lah yang sudah membawa saya ada di sini guna memelihara satu bangsa yang besar. Coba saudara lihat, dia tidak persalahkan saudara-saudaranya, walaupun semata-mata saudara-saudaranya salah. Mereka adalah awal penderitaan yang dialami oleh Yusuf, penderitaan yang bertubi-tubi, dianggap dan dijadikan budak. Ya. Tidak ada harganya budak, saudara, pada zaman itu tidak ada harganya. Bisa diperjualbelikan. Pada zaman itu budak itu dihitung seperti harta. Sapinya ada 1.000, kambingnya ada 2.000, budaknya ada 10. Dihitung, saudara, dihitung seperti harta. Karena tidak ada, saudara, tidak dihitung seperti itulah, saudara, budak. Saudara bisa bayangkan harga Yusuf pada waktu itu. Tidak ada harganya apa-apa. Itu yang dialami oleh Yusuf. Tetapi ketika saudara-saudaranya datang, dia katakan, bukan karena kalian, tapi karena untuk menggenapi rencana Allah. Amin, saudara. Karena rencana Allah itu harus terjadi dan digenapi untuk memelihara satu bangsa yang besar. Makanya Tuhan utus saya terlebih dahulu ada di tempat ini. Coba, saudara. Ya. Jadi ketika kita terus berada di dalam pemrosesan Allah, ya, kita itu akan semakin tajam untuk mengerti rencana Tuhan. Amin, saudara. Semakin tajam kita untuk memahami apa rencana Allah dalam hidup saya dan saudara. Jadi kita tidak mudah mundur. Kalau mundur yang rugi siapa, saudara? Kalau kita mundur dalam pemrosesan Allah, dalam pembentukan Allah, kita mundur, kita tidak akan memperoleh sesuatu yang Tuhan sediakan. Ya, tetapi ketika kita diproses Allah, kita terus maju bergerak bersama dengan Tuhan. Meskipun rasa sakit kita tidak mengurangi kadar kesetiaan. Kualitas kesetiaan kita kepada Allah semakin bertambah, semakin teruji. Ya. Dia katakan karena Tuhan. Kamu boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan sudah mereka-rekakan yang baik dalam hidup. Kita bangga punya Tuhan. Amin, saudara. Kita bangga punya Allah. Ya. Dia luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Ya. Siapa lagi? Daud. Sebelum Tuhan mengangkat dia, ya, Daud bukan siapa-siapa. Di keluarganya dia tidak dianggap. Ya. Di keluarganya dia hanyalah salah seorang anak, ya, yang terkecil, yang hanya bisa mengembalakan kambing domba. Tetapi Tuhan memilih dan mengurapi dia. Ketika dia diurapi, belum serta-merta Tuhan angkat dia, bukan? Belum serta-merta dia langsung tiba pada satu titik di mana Tuhan menjadikan dia orang nomor 1 di Mesir dan membawa Israel, ya, kepada suatu puncak kejayaan yang luar biasa. Menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang luar biasa. Dia harus melewati proses yang sakit. Ketika Samuel mengurapi dia, saudara, mulai dari situ penderitaannya dia mulai alami. Ya, Saul menjadi alatnya Tuhan. Makanya saudara, ya, kalau kita tahu hidup kita ada dalam pemrosesan Allah, kita tidak akan salahkan manusia. Sekali lagi, saudara lihat ketika Saul mati, apakah Daud dengan penuh sukacita, oh ini lawan yang pernah mau membunuh saya, mengejar saya, yang mau merancangkan yang jahat dalam hidup saya, mati nih dia. Dia tidak bersyukur. Dia tidak bersukacita karena Saul mati pada waktu itu. Tetapi apa? Daud itu apa? Sedih. Ya, dia menangis, saudara. Dia sedih karena Saul. Kita bayangkan apa yang dilakukan Saul kepada dia. Saul mengejar dia, memburu dia, bukan karena satu kejahatan, ya, bukan karena satu pelanggaran yang dia buat, tetapi suatu prestasi. Ada prestasi yang dibuat oleh Daud, bukan?
11. Dia katakan, kamu tampil dengan membawa tombak dan lembing, tetapi aku datang dengan nama Tuhan. Ya, aku datang dengan nama Tuhan, Allah Israel yang engkau tantang itu. Saul memburu dia, mau membunuh dia. Saudara, di dalam pembunuhan Saul, kalau saudara meneliti kebenaran firman, Daud itu sengsara, bukan? Dia penuh dengan kesengsaraan. Dia begitu menderita ketika dia diburu. Dia pernah ada di satu tempat, saudara, saking takutnya, apa yang dia buat? Dia pura-pura gila. Pura-pura gila karena takut, saudara. Ya, dia pura-pura gila supaya dia tidak dibunuh. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia begitu menderita, dia begitu sengsara, firman Tuhan katakan. Kalau saudara mau melihat runtutan perjalanan daripada Daud sebelum Tuhan mengangkat dia begitu sengsara, dia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Saudara, Allah sementara menyiapkan wadah. Ya, ini wadah, ini harus siap, saudara. Ini yang harus selalu kita taruh dalam hati. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan melimpahkan dalam hidup kita, tapi kalau wadah kita tidak siap, bisa-bisa kita jauh dan lari dari Tuhan. Wadah kehidupan, saudara. Yusuf siapkan wadah untuk siap menerima perkara yang besar dari Allah melalui proses. Daud siapkan wadah untuk menerima sesuatu perkara yang besar yang Tuhan sementara rancangkan dalam hidupnya melalui proses yang sakit yang dia alami, dan itu berlangsung cukup lama. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan, di dalam pemrosesan Allah, Yusuf tidak pernah melakukan suatu hal yang salah. Daud tidak melakukan suatu kesalahan. Coba saudara perhatikan, dia tidak melakukan suatu kesalahan. Alkitab tidak mencatat. Dia melakukan kesalahan ketika dia jatuh di dalam dosa bersama dengan Batsheba, ketika dia sudah menjadi raja yang besar. Tetapi di dalam pemrosesan Allah, Daud tetap mencintai Allah. Kita tahu Daud seorang pemuji, dia seorang penyembah Allah. Mungkin di dalam proses yang sakit, di dalam pelarian yang panjang, di dalam pemburuan daripada rasa, orang nomor satu ini yang kejar Daud bukan orang biasa, tetapi raja. Dia datang dengan pasukan yang begitu banyak. Coba, mungkin di tengah-tengah pelarian, dia sementara duduk tengah malam, dia tetap memuji, dia tetap menyembah Allah. Dia tetap punya hubungan dengan Tuhan. Amin, saudara. Dia tetap punya hubungan dengan Allah. Waktu-waktunya Tuhan angkat dia dan jadikan raja yang luar biasa. Ya, Tuhan angkat dia menjadi orang nomor satu, memerintah bangsa yang besar. Dia membawa bangsa Israel kepada puncak keemasan, puncak kejayaan yang luar biasa. Bukan hanya, saudara, ya, bangsanya yang kagum akan dia, tetapi bangsa-bangsa sekeliling. Firman Tuhan katakan, mereka tunduk dan takluk. Firman Tuhan katakan, dimanapun Daud pergi dan Daud berperang, Tuhan selalu memberikan kemenangan dalam hidupnya. Coba saudara pikir, kalau bukan proses yang dijalani dengan penuh kesetiaan kepada Allah, kalau bukan karena proses pembentukan rasa sakit, tetapi tetap setia mengasihi dan mencintai Allah, Daud tidak akan sampai kepada titik itu. Ya, Daud tidak akan sampai kepada titik itu. Tetapi karena membiarkan Tuhan beracara, memproses kehidupan dari hari ke hari, ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang sukar di hadapan Allah. Ya. Ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel. Oleh karenamu aku akan menyatakan keagunganku. Ya, aku akan menyatakan keagunganku. Oleh karenamu aku akan menyatakan keagunganku. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setiap kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mau terus ada di dalam pemrosesan Allah, ya,
ketika kita tiba pada titik di mana Tuhan mau membawa kita kepada tujuan Tuhan, saudara, engkau akan melihat ya, mata dunia, orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun akan mempermuliakan Allah karena apa yang Tuhan buat dalam hidup saya dan saudara. Kita ya, lewat kehidupan saya dan saudara, Allah membawa kita kepada satu titik yang dahsyat, titik yang luar biasa, keberhasilan yang luar biasa, menjadi orang yang kuat, orang yang hebat. Ya, saudara, kita akan menyatakan kemuliaan Allah bagi dunia. Ya, orang-orang akan memuliakan Tuhan karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat dalam hidup saya dan saudara. Percayalah. Ya, percayalah. Coba saudara lihat ketika Daud diangkat menjadi orang yang luar biasa, ketika dia mengalami perkara-perkara yang besar dari Allah, bangsa-bangsa mengakui kehebatan Tuhan. Mereka mengakui bahwa Allah punya, Israel punya Allah yang hebat. Amin saudara. Israel punya Allah yang hebat. Ketika kerajaan itu turun kepada Salomo, bangsa-bangsa sekeliling, mereka mengakui kehebatan Allah Israel. Ya, mereka mengakui kehebatan Allah Israel, Allah Daud, Allah Salomo. Nah, itu yang Allah inginkan dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita tiba pada satu titik, atau mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata sementara firman disampaikan, mungkin kita berkata, saya sudah melewati semua proses itu. Kalau saya ada di titik ini, saya sudah melewati semua proses itu. Saudara, kalau Tuhan sudah bawa kita di proses itu, biarlah Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Orang-orang melihat kuasa Tuhan, orang-orang melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, dan orang lain memuliakan Allah. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak percaya kepada Allah, akan mengakui kehebatan Allah kita. Amin saudara. Ya, karena dikatakan ya, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, kalau saya tidak salah ditulis itu kemuliaan. Ya, bangsa-bangsa sekeliling mengakui kehebatan Allah Israel. Walaupun mereka tidak menyembah, ya, walaupun mereka tidak percaya kepada Allah, tapi mereka mengakui kehebatan Allah. Mereka mengakui bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Ya, kalau kita sudah melalui pemrosesan Allah, pembentukan Allah dalam hidup saya dan saudara, dan Tuhan sudah bawa kita kepada titik di mana rencana Tuhan telah terjadi dan digenapi, biarlah Tuhan dimuliakan. Atau kalau kita sementara diproses Tuhan pada hari-hari ini, tetap saudara hatimu kepada Allah, tetapkanlah kesetiaanmu kepada Tuhan. Jadilah orang-orang percaya yang tetap cinta Tuhan. Percayalah, sedikit waktu lagi ya, engkau akan melihat Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menyatakan kuasa kemuliaan, keberkatan, keberhasilan di dalam hidup saya dan saudara. Lebih dan lebih lagi Dia akan kerjakan dalam hidup kita. Amin saudara. Lebih dan lebih lagi Dia akan karuniakan dalam hidup saya dan saudara. Dan biar dalam kesemuanya itu, dalam segala apa yang Tuhan sudah buat dan Tuhan akan kerjakan dalam hidup saya dan saudara, biarlah Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita semua. Ya, bukan karena kita, bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tetapi biarlah semua Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan.